The Revenge, bagian 29. Red 21 plus, penulis Neng Neng. Berulang kali selamat dari kecelakaan maut bukan hal mudah bagi hidup Kiara. Sejatinya, Kiara hanyalah gadis manis dengan hati lembut. Jiwanya juga sekadang tersering rapuh. Ditempa dan dididik oleh keluarga Shailendra dengan sangat keras, tidak landas, membuat hidup Kiara berubah total menjadi Power Rangers dengan segala kekuatannya. Kiara tetaplah Kiara, yang selalu gemetaran kala bayangan rentetan kejadian demi kejadian kecelakaan mautnya hampir saja meregang nyawanya. Tes, tes, tes. Cairan infusan menetes perlahan pada tubuh Kiara. Perlahan mata gadis itu terbuka, meski sedikit demi sedikit rasa sakit, pilu, takut juga syok masih mendominasi. Jiwanya sedikit terguncang jika sekelebat bayangan kecelakaan itu terlintas di kepalanya. Bodoh, kenapa tidak menjaganya dengan benar? Terdengar makian memekik dari arah depan Kiara. Tidak jauh dari tempatnya terbaring, sang nyonya besar tengah memaki perempuan rambut sebahu yang tengah menunduk di hadapannya. Dengan pipi merah cap 5 jari, hasil karya dari sang nyonya. Maaf, nyonya besar. Perempuan itu menunduk dengan tubuh bergetar hebat. Apa begitu susah hanya menjaga perempuan selemah Kiara? Bekiknya masih kesal. Maaf, lagi-lagi hanya kata itu yang terdengar. Kiara memicingkan matanya, mencoba menggosok matanya agar pandangannya bisa jauh lebih jelas. Nyonya, rintihnya dengan nada amat pelan, membuat sang nyonya besar yang tengah berkacak pinggang segera menghampiri Kiara yang tengah terbaring, mendekatinya lalu menatapnya dengan tatapan yang sulit diartikan. Kau sudah sadar? Ucapnya memperbaiki raut wajah paniknya dengan raut datar, dingin, dan tegas seperti biasanya. Sudah, Kiara terbata, tenggorokannya terasa tercekat dan kering. Anda butuh sesuatu, Nona? Asisten Kim mendekat dengan raut paniknya. Air. Aku haus, ucapnya terbata. Baik, silahkan minum, Nona. Asisten Kim segera menyodorkan segelas air putih yang sedari tadi sudah siap di atas nakas di samping tempat tidur Kiara. Terima kasih. Kiara menolak kembali uluran tangan asisten Kim yang kembali menyodorkan air putih padanya. Kini tenggorokannya terasa tidak sesakit tadi. Bodoh! Maki nyonya besar yang masih berkacak pinggang. Kini tubuhnya menghadap Kiara sempurna. Sementara asisten Kim segera memundurkan langkahnya, hingga berjarak agak jauh mendekati pintu keluar. Asisten Kim tidak dapat lagi berbuat apa-apa atas apa yang dilakukan sang nyonya besar. Maaf, cicit Kiara dengan wajah takut, juga paniknya. Kenapa hal seperti itu saja kau tidak bisa menanganinya? Bagaimana mungkin kau hampir 2 kali mati di hari yang sama? Seringainya menyalahkan sepenuhnya kecelakaan maut ini pada Kiara. Sementara Kiara hanya bisa terdiam, menunduk takut dengan tangan mencengkram ujung selimut yang menutupi sebagian tubuhnya. Kejadiannya begitu cepat, bela Kiara kemudian, memberanikan diri karena jiwa tertekan yang masih dirasakannya. Jika kau hampir mati 1 kali, itu artinya takdir memang menginginkan kau untuk hidup seperti demikian. Namun, jika kau hampir mati berkali-kali dan kau masih saja tidak bisa menyelamatkan dirimu sendiri, itu artinya kau adalah manusia bodoh. Kini nada suara sang nyonya sudah lebih dari 5 oktav. Suaranya menggema di setiap sudut ruangan tersebut. Bagaimana kau akan menjaga putraku jika menjaga dirimu sendiri saja tidak becus? Makinya kemudian, napasnya tersenggal, dadanya naik turun, wajahnya memerah. Amarahnya sudah berada di ubun-ubun. Maaf, air mata Kiara kini sudah mulai mengembang sempurna. Hanya dalam 1 kedipan saja, air mata itu akan segera menetes. Nyonya besar memalingkan wajahnya, lalu mengibaskan kipas berwarna hitam legam yang kini sudah berada di genggamannya. Nyonya, asisten Kim maju ke depan beberapa langkah, mendekati sang nyonya, lalu menyodorkan beberapa berkas yang sedari tadi masih digenggamnya.
Berikan padanya, ucapnya datar. Asisten mendekati tubuh Kiara, lalu menyodorkan beberapa kertas dan memberikan sebuah pulpen. Apa ini Asisten Kim? Tanyanya dengan kerutan dalam di dahinya. Silahkan, tanda tangan saja Nona. Asisten Kim menunduk, lalu memberikan pulpen pada tangan Kiara, menuntunnya untuk tanda tangan pada beberapa kertas kosong. Nyonya, apa ini? Serunya tidak mengerti. Cepat tanda tangan, ucap Nyonya besar terdengar mutlak dan tak terbantahkan. Tapi, ucapan Kiara mengambang kala suara Nyonya besar kembali terdengar. Tanda tangan, atau hidupmu akan jauh lebih hancur dari sekarang. Skakmat. Tidak ada lagi yang bisa membantah ucapan mutlak sang Nyonya. Kiara meraih pulpen dari tangan Asisten Kim, lalu dengan tangan gemetar, Kiara mulai membubuhkan beberapa tanda tangannya pada beberapa kertas di hadapannya. Sudah, ucap Kiara lesu. Bagus. Nyonya besar terlihat puas. Prok, prok, prok. Tepukan tangan 3 kali dilakukan oleh Nyonya besar, hingga memunculkan seorang pria bertubuh tinggi tegap, dan wajah rupawan memasuki ruangan Kiara. Asisten Kim kembali memundurkan langkahnya dengan kepala menunduk. Mulai sekarang, pria ini akan menjagamu juga, ucap Nyonya besar mengalihkan keterpakuan Kiara yang tengah meneliti penampilan pria di hadapannya. Tubuh tinggi tegap itu menggunakan pakaian serba hitam khas seorang bodyguard. Tapi wajah tampannya, sepertinya pria itu lebih cocok jika menjadi model majalah saja. Dia sangat tampan, juga bersinar. Namun, tampilannya, kenapa aku seperti pernah melihatnya? Gumam Kiara masih meneliti pria tersebut. Perkenalkan Nona, saya Alex. Pria tersebut membungkukkan tubuhnya penuh hormat. Suara itu, Kiara mengernyit bingung dengan suara familiar yang dia dengar. Kiara membalasnya dengan gumaman. Otaknya masih berusaha mengingat tubuh dan suara familiar di hadapannya. Kenapa tanganmu? Tatapan Kiara berhenti pada tangan Alex yang terbalut kain perban, tepat di telapak tangannya. Ini hanya kecelakaan kecil, jawabnya masih dengan menunduk. Kiara mengalihkan pandangannya pada Nyonya besar. Sebetulnya, Alex sudah menjagamu sejak lama. Hanya saja, dia menjagamu dari kejauhan. Dan sekarang, sudah saatnya dia menjagamu dari dekat, ujar Nyonya besar menjelaskan. Nyonya, apa ini tidak berlebihan? Aku bisa menjaga diriku sendiri. Asisten Kim sudah cukup bisa menjagaku. Aku tidak perlu ada Alex. Kiara menolak mentah-mentah pada ide Nyonya besar, membuat perempuan parubaya itu menjadi geram dibuatnya. Jika kau dan asisten bodohmu itu bisa menjagamu, maka kau tidak akan terbaring lemah di sini. Membuang waktu saja, ucapnya telak, segera beranjak dari tempatnya berdiri. Tak ingin mendengar ucapan yang akan dilontarkan Kiara selanjutnya. Keluar ruangan dengan gaya arogan dan segera menghilang di balik pintu. Nona, tolong maafkan saya. Asisten Kim mendekat. Asisten Kim, kenapa dengan wajahmu? Kiara menatap sendu pada pipi Asisten Kim yang masih meninggalkan noda kemerahan. Tidak apa-apa, Nona. Asisten Kim menggeleng. Akan aku obati. Kiara meraih tangan Asisten Kim, hingga Asisten Kim terduduk di samping Kiara. Nona, sungguh tidak perlu. Asisten Kim menolak dengan sopan, segera kembali berdiri di samping Kiara. Asisten Kim, kamu juga hanya manusia biasa. Kiara menatap sendu pada Asisten Kim, membuat Asisten Kim hanya bisa mendesah pelan, lalu segera menuruti apa maunya sang nona. Alex, tolong ambilkan obat untuk mengobati Asisten Kim. Perintahnya pada Alex yang sedari tadi kedatangannya hanya berdiri mematung tak jauh dari mereka. Baik, Nona. Alex membungkukkan tubuhnya lalu beranjak keluar ruangan. Jangan terlalu memaksakan diri, Asisten Kim. Jika kamu tidak mampu berada di sampingku, kamu boleh segera pergi dari sisiku. Kamu cantik dan masih muda. Jalanmu masih panjang. Jangan terjebak dengan dunia gelap bersamaku. Carilah cahaya yang lebih terang di dunia luas ini, Asisten Kim. Ucap Kiara dengan tatapan lurus ke depan, seolah menggambarkan isi hatinya sendiri. Ya, mimpi seorang Kiara hanyalah bisa hidup bebas tanpa embel-embel keluarga Shailendra.
menggapai mimpinya dengan hidup tenang dan menjalani hidup dengan damai. Tidak, Nona. Saya akan tetap bersama Nona, apapun yang terjadi. Asisten menyanggah dengan tegas. Kiara hanya bisa menghela napas dengan berat. Kenapa? Apa kamu tidak memiliki mimpi? Tanya Kiara dengan senyuman miris. Setiap manusia memiliki mimpi, dan mimpi saya adalah bisa mengabdikan diri pada keluarga Shailendra, termasuk Anda, Nona. Ucap asisten Kim mantap. Aku bukan keluarga Shailendra, asisten Kim. Aku hanya anak dari asisten rumah tangga dan sopir keluarga Shailendra. Kiara tersenyum masam, mengingat status dirinya di keluarga Shailendra. Jika Kiara bisa memilih, mungkin Kiara akan tetap memilih menjadi putri kesayangan dari ayah dan ibunya saja. Namun, takdir tidak berpihak pada Kiara. Kedua orang tua kandungnya harus pergi meninggalkan Kiara lebih dulu. Anda salah, Nona. Anda lebih dari sekedar